Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Surya Ningsi, kelas Manajemen A3, NIM 2020 10 200 295. Tujuan saya di sini untuk memenuhi kontrak kuliah Ekonomi Mikro. Saya akan membahas teori penawaran. Pertama, hukum penawaran. Hukum penawaran, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang memengaruhi penawaran tidak berubah. Selanjutnya, schedule penawaran. Schedule penawaran yaitu schedule yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan terhadap barang tersebut dan kuantitas barang yang ditawarkan. Contohnya, harga per unit 1 Rp 5.000, jumlah yang ditawarkan 10. 2. Harga per unit Rp 10.000, jumlah yang ditawarkan 15. 3. Harga per unit Rp 15.000, jumlah yang ditawarkan 20. 4. Harga per unit Rp 20.000, jumlah yang ditawarkan 25. 5. Harga per unit Rp 25.000, jumlah yang ditawarkan 30. Selanjutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah representasi grafis dari hukum penawaran. Hukum tersebut menyatakan hubungan positif antara jumlah yang dipasok dengan harga produk. Ketika harga naik, kuantitas yang dipasok naik. Sebaliknya, ketika harga turun, kuantitas yang dipasok turun. Selanjutnya kita bisa lihat ya contoh kurva penawaran di sini. Ada harga, penawaran, dan jumlah. Ini bisa kita lihat. Selanjutnya, fungsi penawaran. Dalam sebuah penawaran terdapat suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Dalam sebuah penawaran, fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Dalam sebuah fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran, bila harga barang naik dan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan sebaliknya apabila sebuah harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Maka dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif. Terus di sini rumus fungsi penawaran. P kurang P1 per Q1 sama dengan Q min. P2 min P1 Q1 Q2 min. P1 harga awal, P2 harga akhir. Q1 kuantitas awal, Q2 kuantitas akhir. Contoh soal beserta pembahasannya, kita bisa lihat. Seorang peternak sapi menjual susu sapi hasil ternaknya. Ketika harga susu Rp 5.000 per botol, ia dapat menjual sebanyak 100 botol. Dan pada saat harga susu menjadi Rp 10.000 per botol, ia dapat menjual sebanyak 150 botol. Fungsi penawarannya adalah step 1, tulis data-data yang didapat dari pertanyaan. P1 kita tulis Rp 5.000, P2 Rp 10.000, Q1 100, Q2 150. Selanjutnya, step 2, masukkan data ke dalam rumus dan disederhanakan. Kita masukkan ke dalam sini, P
kurangi 5.000 per 10.000 kurangi 5.000 sama dengan Q kurangi 100 per 150 kurangi 100. Selanjutnya P kurangi 5.000 per 5.000 sama dengan Q kurangi 100 per 50. Step 3, lakukan perkalian silang dan selesaikan. P kurangi 5.000 buka kurung tutup 50 sama dengan Q kurangi 100 buka kurung tutup 5.000. 50 P kurangi 250.000 sama dengan 5.000 Q kurangi 500.000. Selanjutnya 500 Q sama dengan 50 P kurangi 250 tambah 500.000. Terus 500 Q sama dengan 50 P plus 250.000. Q sama dengan 50 P plus 250.000 per 5.000 bagi 50 P dan 250.000 dengan 5.000. Jadi Q 0,01 P plus 50. Jadi fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 0,01 P plus 50 atau QS sama dengan 50 plus 0,01 P. Pergerakan dan pergeseran kurva. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Untuk lebih kami tampilkan dalam contoh kurva berikut ini. Ini bisa kita lihat contoh kurva. Dalam kurva ini penawaran di atas diketahui bahwa harga es krim naik dari 100 menjadi 300. Kita bisa lihat ya di sini. Terus pergeseran kurva. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah harga input, teknologi, harapan, ekspektasi, dan jumlah penjual. Contoh, teknologi. Adanya teknologi dapat meningkatkan produktivitas produsen, sehingga dengan jumlah faktor produksi tetap, produsen dapat memproduksi lebih banyak barang dibanding sebelum menggunakan teknologi. Akibatnya, jumlah barang yang ditawarkan meningkat dan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Kita bisa lihat di sini pergeseran kurva penawaran ke kanan dan ke kiri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.